Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya dan segala kenikmatan yang Ia berikan berupa nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat pada sore hari ini sehingga kita bisa kembali dipertemukan ke dalam kegiatan yaitu kajian tematik kolaborasi dari Kodisia dan Sentris yang berjudul Being a Positive Muslim. Sesi kedua yang insya Allah pada hari ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Muhammad Rizki Hafidhahullah Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Baik, eh, sebelum memulai kajian, saya ingin menyapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya izinkan saya juga untuk membacakan tata tertib Zoom. Yaitu yang pertama, mari kita sama-sama luruskan niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyiapkan alat tulis untuk mencatat ilmu yang disampaikan agar bisa kembali dimurojaah. Kemudian selama penyampaian materi harap menonaktifkan mikrofon. Kemudian akhwat atau perempuan dilarang untuk mengaktifkan kamera selama kegiatan ini berlangsung. Kemudian dilarang mengaktifkan mikrofon sebelum diizinkan oleh moderator. Bagi ikhwan yang ingin bertanya secara langsung dapat raise hand terlebih dahulu. Kemudian bagi akhwat yang ingin bertanya hanya diperkenankan melalui kolom chat Zoom. Kemudian seluruh peserta wajib mematuhi tata tertib yang berlaku. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kan Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita, maka langsung saja kita mulai kajian pada hari ini. Pada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, para peserta, ikhwan akhwat, saudara dan saudariku seiman dan seislam yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama insyaallah di sore hari ini menuntaskan apa yang sudah kita bahas di hari sebelumnya, yaitu tema umumnya being a positive Muslim, pembahasan yang membahas tentang bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang Muslim yang berkarakter positif, berjiwa positif, dan tips-tipsnya ya, dan apa pentingnya, sebagainya sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Sebelum kita lanjutkan ke poin yang ketiga, jadi sebagaimana kita sampaikan di awal, kita akan meng-highlight 4 sikap positif ya. 2 sudah kita bahas, sekarang 2 lagi di pertemuan ini insyaallah. Tapi kembali lagi kita meluruskan niat. Bersama-sama kita meluruskan niat. Kenapa kita perlu menjadi seorang positif Muslim? Kenapa kita perlu untuk berupaya menjadi seorang Muslim yang berkarakter positif? Karena karakter positif yang kita masukkan di sini termasuk di dalam kategori husnul khuluq ya, karakter yang baik atau akhlak yang baik. Karena kata Rasulullah SAW, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga adalah satu, dia bertakwa kepada Allah, yang kedua adalah dia memiliki karakter yang baik, memiliki akhlak yang baik. Maka karakter yang positif ini termasuk dalam terminologi itu. Baik, kita lanjutkan saja sekarang. Saya izin untuk membagikan layar kembali. Oke. Yang ketiga sekarang,
bagaimana caranya kita bisa bersikap positif ketika kita mendapati ada sebuah perdebatan ataupun eh, apa namanya perbedaan pendapat ya. Baik itu kita sebagai penonton ya, kita sering sekarang terkhusus di zaman internet sekarang kita melihat di media sosial di sosial media ada perdebatan tentang satu topik misalnya atau suatu pembahasan apapun, kita sering melihat ada perdebatan, ada dua kutub di sana. Maka sikap positif seperti apa sebenarnya yang perlu kita miliki ketika kita melihat ada perdebatan di sana? Atau yang kedua, tidak kita melihatnya tapi kita terlibat secara langsung ya, kita terlibat secara langsung, maka bagaimana sebenarnya kita harus menyikapinya jika kita ingin menyikapinya dengan cara yang positif. Nah, tapi yang pertama dulu kita perlu, saya tuliskan di situ, we need to be clear ya, kita perlu very clear ya, harus betul-betul jelas di sini perbedaan yang kita maksud di sini itu perbedaan apa ya, perbedaan di sini yang nanti kita akan bahas itu kita perlu perbedaan apa. Nah, yang pertama saya tuliskan di situ ada perbedaan itu yang memang kita sedang berbicara dalam konteks Islam ya, perbedaan dalam konteks agama kita. Ada perbedaan yang memang di sana kita perlu berlapang-lapang di sana ya. Pembahasannya agak lapang di sana. Sehingga ada istilah, kita tidak mendalam membahas ini tapi saya kenalkan saja beberapa istilah. Ada istilah dalam khilaf dalam agama kita itu yang dinamakan khilaf mu'tabar dan ghairu mu'tabar. Khilaf mu'tabar itu adalah perbedaan-perbedaan pendapat di dalam agama kita yang itu mu'tabar. Mu'tabar itu teranggap ya. Dan ghairu mu'tabar, perbedaan yang ghairu mu'tabar itu perbedaan yang tidak teranggap. Perbedaan yang mu'tabar itu nanti kita sebutkan contohnya, ya memang di sana sama-sama kuat dalilnya, misalnya kalau kita berbicara dalil, dan ulama-ulamanya juga ulama-ulama terpercaya gitu ya. Maka dalam hal ini kita harus betul-betul berlapang-lapang dalam hal tersebut. Ada lagi yang ghairu mu'tabar, dia tidak teranggap. Sudah misalnya ada pendapat, ini mayoritas ulama berpendapat demikian, lalu ada orang-orang yang berpendapat aneh yang menyelisihi pendapat itu, maka tidak teranggap, perselisihan seperti ini tidak teranggap karena ya sedikit ya, tidak kuat landasannya pendapat yang menyelisihi ini. Lalu ada lagi istilahnya perbedaan pendapat tanawu dan perbedaan pendapat tadad. Tanawu itu adalah dia terlihat semacam perbedaan, akan tapi ternyata setelah kita telusuri akarnya itu ternyata ini hanya perbedaan variasi saja sebenarnya ya. Yang hal ini misalnya itu sering terdapat dalam penafsiran suatu ayat misalnya ya, semacam maksud siratal mustaqim itu apa misalnya, ihdinas siratal mustaqim. Di sana ada perbedaan pendapat kalangan ahli tafsir, sebagian mengatakan ini, sebagian lagi mengatakan ini, maka di sana kalau kita kaji-kaji ada makna yang bisa menyatukannya, dia hanya berbeda jenisnya saja. Ada lagi yang tadad itu memang saling bertentangan. Nah, misalnya di situ saya sebutkan perbedaan yang kita semestinya berlapang-lapang di sana misalnya adalah masalah duduk ketika sholat ya, ketika sholat 2 rakaat misalnya, sholat sunnah qabliyah ataupun sunnah ba'diyah, atau ketika sholat sunnah subuh, ketika sholat subuh kita sholat yang rakaat terakhirnya itu kita duduk tawarru' apa duduk iftirash misalnya ya. Tawarru' itu adalah duduk yang miring, seperti sholat maghrib 3 rakaat, sholat terakhirnya itu kan kita duduknya miring. Ada lagi duduk, sebagian kita duduknya duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk yang tegak ya, seperti duduk tahiyah awal. Maka ini perbedaan pendapat ya, untuk sholat subuh saja, untuk sholat subuh misalnya ini duduknya duduk tawarru' apa duduk iftirash. Nah, maka ini di antara contoh perbedaan yang kita itu memang harus berlapang-lapang. Yang ini yang jadi pembahasan kita di sini nanti ya. Ketika kita menghadapi perbedaan seperti ini, nanti bagaimana sikap positif kita itu sebenarnya seperti apa. Nah, dan lagi tidak termasuk dalam pembahasan kita di poin ini pembahasan yang memang tidak diperbolehkan ya, tidak bisa kita katakan mungkin ghairu mu'tabar ya, tidak teranggap perbedaan ini. Misalnya di situ saya tuliskan ada orang dia berbeda dari praktek kebanyakan kaum muslimin, dan perbedaannya itu sudah terjerumus sampai dia kesyirikan gitu misalnya ya.
Ini berbeda antara tauhid dan syirik, ini berbeda. Nah, tidak bisa kita toleransi, ini jelas-jelas kesyirikan misalnya. Atau di situ misalnya saya tuliskan Syiah versus Sunni misalnya. Ini perbedaan, jelas ada perbedaannya. Apakah kita kemudian bisa mentolerir di sana? Jawabannya tidak. Perbedaan Syiah sama Sunni adalah perbedaan yang sangat mendasar dan sangat asasiah yang terkait dengan akidah. Maka ini tidak bisa kita di sana mentolerirnya. Ya. Maka sekali lagi kita perlu very clear di sana. Kita harus jelas. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah yang poin pertama tadi, perbedaan yang memang di sana kita memang bisa mentolerirnya. Nah, ini Nah, ini prinsip utama, ya, prinsip mendasar yang kita harus miliki dalam ketika kita terlibat dalam sebuah perdebatan atau ketika kita melihat sebuah perdebatan. Jika kita ingin bersikap positif, yang pertama kali hal mendasar yang harus kita miliki adalah sikap insaf namanya. Ya. Insaf itu bersikap lurus dan bersikap objektif, dan insaf itu sangat berat sekali. Ya. Yang namanya insaf adalah bersikap objektif. Maka Imam Syafi'i pernah berkata, mata kerelaan itu buta terhadap segala aib, sebagaimana mata kebencian itu membuka seluruh keburukan. Maksudnya seperti apa? Seorang itu kalau dia sudah tidak lagi insaf, ya, tidak lagi memiliki sikap objektif, entah objektifnya itu tidak objektif kanan misalnya, tidak objektif kanan dalam artian dia terlalu suka, atau dia terlalu cinta, atau istilahnya Imam Syafi'i tadi adalah matanya itu terlalu rela. Ya, kalau dia sudah jatuh cinta maka dia buta terhadap segala aib. Ya, tidak lagi objektif. Kejelekan apapun dinilai baik bagi dia. Sudah tidak lagi insaf dia. Atau dia objektifnya itu objektif kiri. Dia sangat benci. Maka apapun yang ada di hadapan dia, dari orang yang dia benci atau dari apapun yang dia benci itu, maka seluruhnya yang terlihat adalah keburukannya saja. Maka ini kalau orang sudah terjerumus ke dalam sikap tidak insaf, ya, dia akan sulit untuk melihat sesuatu secara objektif. Maka ini etiket yang pertama, adab ataupun ya adab yang pertama. Jika kita ingin bersikap positif dalam sebuah perdebatan, milikilah sikap insaf, dan itu memang berat, ya, dan itu memang berat. Kan tapi kita perlu banyak untuk melatihnya. Nah, kemudian ini yang saya pribadi melihat sangat disayangkan, banyak yang hilang dari kaum muslimin di zaman ini, yaitu budaya untuk cover both side, untuk mengcover dua sisi perdebatan secara berimbang, ya, untuk mengcover dua sisi perdebatan secara berimbang. Mungkin teman-teman di sini yang sudah masuk skripsi, tapi kalau di skripsi saya kira tidak terlalu banyak diajarkan, ya. Tapi di dunia akademik semakin tinggi nanti jenjang akademik yang teman-teman tempuh, ya. Kalau sudah sampai master ataupun PhD terkhusus, nanti di PhD itu bakal diajarkan bagaimana caranya kita itu harus mengcover berbagai pendapat yang ada. Dan kita harus berimbang dalam mengcovernya, tentu kita bisa menyimpulkan. Ya, tidak boleh kita hanya kemudian mencenderungi satu pendapat saja lalu kita fokus ke itu saja, tidak boleh. Kita harus cover both side dari perdebatan teoritis yang ada, itu harus kita cover. Nah, maka begini juga kita dalam Islam. Ketika kita ada melihat perdebatan, entah itu dalam bab apa, dalam bab hukum, dalam bab fikih misalnya, tadi dengan tentang tawaru' dan iftirash, jadi kita harus mengcover keduanya jika kita mampu tentunya, ya. Kalau kita mampu untuk mengakses dalilnya misalnya, ada pendapat ulama yang mengatakan A, dalil mereka apa? Ada yang mengatakan B, dalil mereka apa? Kita harus berupaya untuk mengcover keduanya. Kalau kita memiliki akses ke sana dan kita memiliki kemampuan. Dan ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya. Kata Nabi SAW, apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, ya meskipun ini konteksnya adalah dalam konteks hukum, ya, qadaya, keputusan hukum. Kalau ada orang meminta keputusan hukum, maka kata Nabi SAW, janganlah kamu memutuskan
keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua, agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum. Jadi Nabi SAW memerintahkan jangan cuma mendengar dari satu sisi saja, tapi dengar dari pihak keduanya juga. Nah, maka ini ada perintah dari Nabi SAW. Ya. Lebih-lebih kalau misalnya perdebatan itu perdebatan yang dia melibatkan emosi, ya, ada unsur emosi di sana. Misalnya, contohnya perdebatan unsur emosi, misalnya perdebatan antara suami istri misalnya, ya, suami istri, dan ini paling banyak ditemui kasus, ya. Saya pernah kenal dengan seseorang yang memang banyak mengurusi masalah suami istri. Kalau ada problem suami istri dikadukan kepada dia, maka dia bilang, kalau saya hanya mendengar, ketika saya mendengar dari istrinya saja, ketika saya mendengar dari istrinya, lalu saya berpaling kepada suaminya, di banyak kasus, kata orang ini, di banyak kasus itu apa yang disampaikan oleh istri dan suami itu bertolak belakang 180 derajat. Ya. Padahal kasus yang mereka ributkan itu sama. Ya, suami istri meributkan sesuatu yang sama, tapi penjelasan dari istri dan penjelasan dari suami itu bertolak belakang 180 derajat. Dan mereka masing-masing punya alasannya, gitu ya. Jadi itulah pentingnya. Jika seorang dia hanya memutuskan dari ketika dia mendengar dari istrinya saja, ternyata si suami juga memiliki penjelasan. Maka ini kita perlu di dalam sebuah perdebatan, sikap positif kita adalah kita untuk berupaya mendengarkan dan mencari tahu dan menggunakan sudut pandang kedua belah pihak yang sedang berdebat. Ya. Kalau ini melibatkan orang-orang, kalau kita terlibat sendiri misalnya, ada teman kita yang terlibat dalam perdebatan itu, pihak pertamanya ternyata teman kita, pihak kedua orang lain yang kita tidak kenal misalnya. Apakah kemudian kita ketika kita mendengar teman kita saja, kita tahu teman kita adalah orang yang terpercaya, misalnya kita sudah percaya sama dia, akan tapi apakah kita sudah cukup untuk mencukupkan diri mendengar dari teman itu saja satu belah pihak? Maka jawabannya tidak. Ini bukan soal kita percaya atau tidak, ya, bukan gitu soal kita percaya dengan teman ini atau tidak, akan tapi ini soal menjalankan perintah Rasulullah SAW ini, ya. Rasulullah SAW lah yang mencontohkan dan memerintahkan untuk memutuskan suatu perkara, dengarkan dari kedua belah pihak. Meskipun kita percaya dengan teman kita itu, track record-nya dia tidak pernah berbohong misalnya, dan seterusnya. Oke. Kemudian sikap yang berikutnya, yang perlu kita miliki dalam sebuah perdebatan itu adalah sikap judgmental yang harus kita hindari, ya. Yang harus kita hindari adalah sikap judgmental. Begitu mudah untuk menjudge sesuatu. Misalnya dalam sebuah perdebatan, kita katakan inilah harusnya kita bersikap demikian, tidak demikian, gitu. Tanpa kita atau mengatakan dalam dua pihak yang bertikai ini, kita katakan oh ini sebenarnya pihak A ini yang harusnya dimenangkan, pihak B ini salah, gitu. Nah, sikap-sikap yang terlalu judgmental, terlalu cepat dalam menjudge seperti ini di antara sikap negatif yang semestinya kita hindari. Itulah kenapa ada syariat tabayyun, ya. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mentabayyun dan tasabbut, ya. Tabayyun itu adalah cross check. Oke. Untuk dengan kata lainnya kita diperintahkan untuk cross check terlebih dahulu, untuk mencari informasi tambahan terlebih dahulu sebelum kita terlalu gampang menjudge orang lain. Maka dan ini juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Di banyak hadis beliau, Nabi SAW itu di banyak hadis kita dapatkan beliau selalu cross check terlebih dahulu, beliau tasabbut terlebih dahulu, mencari tahu tentang kebenarannya sebelum beliau kemudian memutuskan sesuatu. Ya. Di situ saya tuliskan, saya tidak sempat mencarikan hadisnya, dalam sebuah hadis yang ma'ruf, ya, kita semua mungkin pernah mendengar, ya, tentang 3 orang yang dia itu berkata, saya tidak akan menikah selama-lamanya. Saya tidak akan tidur malam, ya. Saya akan
sholat malam sepanjang malam, dan saya tidak akan berbuka puasa, saya akan berpuasa terus, ya. Karena mereka ekstrim dalam beragama, terlalu ekstrim dalam beragama. Mereka mengatakan jika demikian jika demikian ibadah Nabi, maka kita harus lebih, kata 3 orang yang ekstrim ini. Maka mereka berkesimpulan, saya tidak akan menikah, saya tidak akan berbuka puasa, dan saya tidak akan tidur malam, kata 3 orang ini yang memiliki sikap ekstrim ini. Maka ketika Nabi SAW mendengar hal tersebut, beliau pun cross check terhadap 3 orang itu. Kata Nabi SAW, antum qultum kadza wa kadza, benar kalian yang berkata demikian dan demikian? Ya, ditanya dulu oleh Nabi SAW, apa benar kalian yang berkata demikian dan demikian? Baru orang-orang tersebut membenarkan, barulah ketika itu Nabi kemudian memberikan keputusan. Dalam hal ini beliau memberikan penjelasan, tidak demikian semestinya. Maka lihat bagaimana Nabi SAW tidak cepat dalam menjudge sesuatu. Ya. Oke, ini diantaranya dalam kita menghadapi sebuah perdebatan atau perbedaan pendapat, hindarilah sikap judgmental. Baik, kemudian ini juga salah satu prinsip ya yang harus kita miliki dalam apapun ya, dalam kehidupan keseharian kita, termasuk dalam hal perdebatan ini, perbedaan pendapat. Bahwasanya perlu kita ingat bahwasanya diri kita itu bukanlah standar kebenaran. Oke, standar kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah. Standar diri kita bukanlah kebenaran, sehingga sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita ketahui atau berbeda dengan kebiasaan kita, belum tentu itu salah. Sesuatu yang tidak biasa, yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita, maka itu belum tentu sesuatu yang salah. Dan betapa indahnya perkataan Imam Syafi'i ya rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wallahi ma nazartu ahadan wa ahbabtu an yukhti'ah. Demi Allah, tidaklah aku mendebat seseorang melainkan berharap akulah yang keliru. Ya, lihat bagaimana insafnya Imam Syafi'i. Beliau tidak menjadikan diri beliau selalu benar, beliau sebagai standar kebenaran, tidak. Bahkan beliau berharap mendapatkan kebenaran dari orang lain. Ini antara contoh sikap insaf yang telah kita bahas tadi. Lalu ini juga perkataan Imam Syafi'i, ya, bagaimana sikap positif Imam Syafi'i ketika dia berbeda pendapat dengan orang lain. Ya, Imam Syafi'i berdiskusi dan berdebat ya, agak alot dengan Yusuf As-Sadafi yang memiliki nama kunyah Abu Musa. Maka setelah mereka berdebat, apa kata Imam Syafi'i? Ya Abu Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illa nattafiq fi mas'alatin. Wahai Abu Musa, bukankah kita ini tetap bersahabat? Bukankah kita ini tetap bersaudara meskipun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah? Maka adakah kita yang bisa mengatakan demikian kepada saudara kita? Terkhusus di zaman ini ketika kita telah berdebat alot, ketika kita sudah silang pendapat, adakah kita yang bisa mengatakan seperti ini? Maka ingatlah ya orang-orang kaum muslimin yang terkhusus tadi sudah kita bahas di awal, yang mereka berbeda pendapat dalam perkara yang memang di sana lapang sebenarnya, khilaf ranah-ranah yang memang membuka bab khilaf ya, bab perbedaan pendapat di sana, maka mereka semua adalah saudara kita. Jangan kemudian karena kita berbeda pendapat kita kemudian seakan-akan putus hubungan, seakan-akan mereka itu musuh kita. Jangan. Baik, itu yang ketiga. Di antara sikap positif yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini tadi, bagaimana caranya kita bisa bersikap positif dalam kita menghadapi sebuah perbedaan ataupun sebuah perdebatan, baik ketika kita menyaksikannya, kita ingin cari tahu nih dari berbagai pendapat ini, bagaimana kita harus bersikap atau yang mana yang harus kita cenderungi, atau ketika kita langsung terlibat di dalamnya. Kemudian yang terakhir, poin yang keempat adalah sikap positif yang harus kita miliki, yaitu sikap positif, yaitu dengan memilih kalimat-kalimat yang positif ketika kita bertutur kata, ketika kita berbicara. Ya, dan ini saya tuliskan di situ adalah starting point-nya. Starting point yang paling mudah kalau kita ingin memiliki sikap positif, yang paling mudah yang langsung bisa kita praktekkan adalah
pilihlah kalimat-kalimat yang positif dari lisan kita. Apa yang keluar, upayakanlah kalimat-kalimat yang positif. Ini hal termudah yang bisa kita latih. Kenapa kita harus memiliki kalimat-kalimat yang positif, kata-kata yang positif, kita harus memilihnya. Ya, termasuk dalam sabda Nabi SAW, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi SAW, ucapkan yang baik-baik saja. Atau kalau tidak, diam. Maka tidak ada opsi di sana untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek ataupun kalimat-kalimat yang negatif. Ucapkan khairan saja, kebaikan saja. Sesuatu yang positif saja. Atau diam, pilihannya ini. Dan juga ini ya sangat jelas sekali dari Nabi SAW, di antara contoh praktiknya bagaimana caranya kita memilih sikap positif, kalimat positif itu. Saya terjemahkan, saya belum sempat menuliskan terjemahnya di situ. Kata Nabi SAW, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin da'if." Seorang mukmin yang dia kuat, dia lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, akan tetapi meskipun yang kuat ini lebih Allah cintai dan lebih baik, keduanya tetap memiliki kebaikan. Ya, meskipun satu lemah, satu kuat, keduanya tetap memiliki kebaikan karena mereka sama-sama orang yang beriman. Lalu kata Nabi SAW, "Ihris ala man yanfa'uk." Bersemangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat kepadamu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jas, dan jangan kamu merasa lemah. Nah, kemudian ini yang menjadi poin pembahasan kita. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jika terjadi sesuatu kepadamu yang tidak engkau sukai, maka jangan engkau katakan kalimat demikian. Lihat, ini contoh kalimat negatif itu. Ya, Nabi melarang untuk mengucapkan yang demikian. Lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Seandainya dulu yang saya perbuat itu demikian dan demikian. Ada unsur penyesalan dari dia di sana. Dia menyesali seandainya dulu yang saya tempuh adalah jalan ini, atau keputusan yang saya buat adalah keputusan ini. Tindakan yang saya kerjakan harusnya tindakan seperti ini di masa lalu itu. Ya. Maka jangan katakan demikian. Walakin qul, kata Nabi SAW, akan tetapi katakanlah, ini kalimat positif yang harusnya kita ucapkan. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Katakanlah, qadarullah, ini adalah takdir Allah, wa ma syaa fa'ala, apa yang Allah kehendaki, maka Allah akan melakukannya. Apa yang Allah kehendaki, maka Allah akan melakukannya. Sehingga apapun yang terjadi kepada kita, maka itu kehendak Allah, Allah yang telah memutuskannya, Allah yang telah melakukannya. Lalu kata Nabi SAW, فَإِنَّ لَوْ تَفْتَهُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Karena yang namanya kalimat seandainya itu berandai-andai, ya, dalam konteks penyesalan itu bisa membuka pintu bagi syaitan untuk dia bekerja, ya, memberikan peluang bagi syaitan. Lihat bagaimana ini contoh nyatanya yang diberikan oleh Nabi SAW, bagaimana kita itu senantiasa memilih kalimat-kalimat yang positif. Di antara kalimat yang negatif adalah kalimat-kalimat tadi menyesali dan menyesalkan takdir Allah. Nah, bagaimana kalimat positif itu bisa memotivasi seseorang dan bisa berdampak kepada seseorang? Kalimat-kalimat positif bisa menuntun seseorang untuk bersikap positif pula. Maka coba kita renungkan dalam surat Al-Ahzab 80-81 ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat yang sering kita dengar dalam khutbatul hajat, dalam khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah kalimat yang lurus. Qawlan sadida, kalimat yang lurus, maksudnya kalimat yang lurus adalah kalimat yang benar. Lalu ini yang menjadi pembahasan kita. Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan memperbaiki amalan kalian. Allah akan memperbaiki amalan kalian. Maka kata para ulama, kesimpulannya, amalan atau kalimat seseorang itu akan mempengaruhi amalannya. Jika ada seseorang, dia misalnya sulit bangun untuk sholat malam, sulit dia bersedekah, sulit dia untuk menghafal Al-Quran,
berat dia untuk membuka Al-Quran, untuk membacanya, dan seterusnya, dia merasa berat terhadap amalan-amalannya, maka salah satu peluang penyebabnya adalah karena bisa jadi ada yang salah dengan ucapannya. Ya. Ada yang salah dia dengan ucapannya. Entah dia kemudian dengan ucapannya itu dia berdusta, atau dia ghibah, atau kesalahan-kesalahan terkait lisannya tadi. Maka prinsipnya, qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapkanlah kalimat yang baik, kalimat yang lurus, maka Allah akan memperbaiki amalan kalian. Maka begitu juga termasuk dalam bab ini, dalam pembahasan ini, kalimat-kalimat positif itu. Ya, kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang memang Allah ridhai. Maka Allah dengan sebab hal tersebut, Allah akan memperbaiki diri kita dan memperbaiki amalan kita. Maka dari situlah datangnya sebenarnya motivasi itu. Ya. Dan juga kata Nabi SAW, inna minal bayani sihran. Di sini kata Nabi SAW, inna minal bayani sihran. Sesungguhnya sebagian dari bayan maksudnya adalah penjelasan dengan kata-kata yang indah, itu adalah sihir. Sebagian dari kata-kata atau sebagian dari penjelasan itu adalah sihir. Dan bagaimana Nabi SAW memisalkan kalimat-kalimat yang indah itu bisa menyihir seseorang. Menyihir di sana maksudnya adalah mempengaruhi seseorang. Ya, bisa mempengaruhi seseorang. Misalnya seorang yang pada awalnya dia malas-malasan, dengan menjelaskan ketika dia mendengar kalimat-kalimat yang memotivasi, itu bisa memberikan semangat kepada dia, bisa memotivasi dia. Maka ini dia caranya bagaimana kalimat-kalimat positif itu bisa memberikan dampak positif kepada seseorang. Nah, kemudian di antara contoh ya kalimat-kalimat yang tidak positif atau kalimat negatif itu adalah yang disabdakan oleh Nabi SAW di sini adalah laisal mu'minu bit-ta'an. Bukanlah orang yang beriman itu orang yang at-ta'an. Ta'an maksudnya adalah orang yang suka mencela. Apa-apa dicela. Ya. Kebijakan pemerintah dicela habis-habisan. Misalnya berbuat ini salah, tidak berbuat ini juga disalahkan sama dia. Ya. Pemerintah menerapkan lockdown disalahkan sama dia, dicela sama dia. Tidak diterapkan lockdown juga dicela. Atau apapun lah ya. Ta'an, yaitu suka mencela. Maka kata Nabi SAW, bukanlah seorang yang beriman itu orang yang suka mencela. Walal la'an, bukan orang yang suka melaknat. Walal fahish, bukan pula orang yang suka berkata-kata jorok. Ya, kata-kata yang fahish ini lebih ke unsur cabul. Bukan orang yang suka berkata-kata cabul. Walal badhi, bukan orang yang suka berkata-kata kotor, mengumpat. Maka ini di antara kalimat-kalimat negatif yang harus kita hindari. Sebagai seorang mukmin, Nabi SAW mengatakan ini ciri seorang mukmin adalah menghindari satu tadi, mencela, melaknat, kalimat cabul, dan kalimat-kalimat kotor. Nah, kemudian juga di antara kalimat positif ya, yang bisa kita praktekkan dalam keseharian kita adalah kalimat apresiasi terhadap seseorang. Dan ini banyak sekali dicontohkan oleh Nabi SAW. Ketika beliau mendapati para sahabat beliau telah berbuat benar atau telah berbuat baik, maka Nabi SAW pun mengatakan ahsanta. Ya, sehingga ini bagian dari sunnah adalah mengatakan ahsanta. Di banyak tempat dalam banyak hadis Nabi SAW mengucapkan ahsanta. Ahsanta itu adalah ya apresiasi bahwa dia sudah berbuat benar gitu ya. Ahsanta, kamu telah berbuat baik atau kamu sudah berbuat benar. Ya, pernah sebagian sahabat mereka berdebat tentang cara membaca sebuah ayat, maka dikadukan kepada Rasulullah tentang dua orang ini yang benar, lalu kata Nabi SAW, ahsanta, kamu telah berbuat baik. Maka di antara kalimat positif yang semestinya kita ucapkan adalah kalimat apresiasi, ahsanta. Ya, misalnya dalam sesi tanya jawab, antum semua di kelas misalnya ada pertanyaan dari teman atau dari kelompok lain, maka ucapkanlah apresiasi, pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang menarik dan seterusnya. Nah, kemudian juga ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, wala tanabazu bil alqab.
jangan kalian itu saling memberi gelar-gelar yang negatif, gelar-gelar yang tidak bagus. Maka ini sangat disayangkan ya, di zaman ini sangat mudah sekali orang memberikan gelar-gelar negatif padahal sesama mukmin. Sesama mukmin. Ya. Di situ saya tuliskan misalnya contohnya adalah si cebong misalnya dulu ini di zaman-zaman pemilu. Orang-orang yang beriman sama-sama orang Islam, maka digelari si cebong. Ya. Ini adalah di antara kalimat yang negatif yang tidak semestinya kita ucapkan. Yang lebih parah lagi, yang agak parah juga adalah si kumis. Yang mungkin teman-teman tahu, sebagian mungkin tahu siapa yang dimaksud dengan si kumis ya, sebagian ya orang Muslim juga, ya, yang dia apa tokoh lah ya, tokoh di Indonesia yang dia memiliki pendapat yang tidak benar ya, memiliki pendapat-pendapat yang tidak benar, memiliki pendapat-pendapat yang tidak mencocoki dengan sunnah Rasulullah SAW, maka sebagian orang ketika dia bagaimana merespon tokoh ini yang memiliki pendapat yang tidak benar ini, maka digelari dengan si kumis. Dasar si kumis, misalnya ini contoh kalimat negatif yang keluar dari seseorang. Maka hindarilah gelar-gelar yang tidak bagus, gelar-gelar negatif seperti ini. Dan juga kalau kita kaji juga orang-orang yang seperti ini ya, ketika dia memiliki pendapat yang salah, pendapat yang menyimpang, lalu kita berikan dia kalimat atau kita berikan dia gelar yang negatif. Apakah kemudian coba kita pertimbangkan, apakah ketika kita memberikan mereka gelar yang negatif itu, apakah kemudian mereka akan semakin lunak hatinya untuk memberikan untuk menerima kebenaran, ataukah semakin keras hatinya, semakin dia tidak suka dari orang-orang yang menyuarakan kebenaran ini? Maka jawabannya kemungkinan besar akan semakin keras, akan semakin dia menutup diri dari orang-orang yang menyampaikan kebenaran ini. Jika orang-orang yang membawa kebenaran itu tidak baik di dalam berinteraksi dengan dia. Di antaranya contoh tidak baiknya adalah memberikan gelar-gelar yang negatif, ya, si kumis dan seterusnya. Padahal, ya, apa sebenarnya yang dianjurkan oleh Islam? Ya, di situ saya tuliskan kunyah, ya. Islam itu menganjurkan seseorang itu diberikan gelar yang terbaik yang dia sukai. Maka inilah kenapa ada syariat, atau inilah ajaran kunyah itu kita bisa mempraktekkan. Tahu nama kunyah itu nama kunyah abu siapa ya, bapaknya siapa, atau ummu siapa, ibunya siapa. Maka ini diantara terkhusus di budaya Arab, diantara bentuk pemuliaan terhadap seseorang, maka dia dipanggil dengan nama kunyahnya. Ya, makanya diantara adab yang disampaikan oleh para ulama, misalnya disampaikan oleh Ibnu Jamaah dalam Tazkiratus Sami', diantara adab seorang pengajar terhadap muridnya adalah hendaknya seorang pengajar ini dia menghormati dan memuliakan para muridnya. Di antara cara dia memuliakan para muridnya itu adalah dengan dia memanggil dengan nama kunyahnya. Jika memang itu dia muridnya ini merasa senang jika dipanggil dengan nama kunyahnya. Dan tapi yang poin utamanya yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita itu sebenarnya disunahkan dan dianjurkan untuk memanggil seseorang dengan kalimat-kalimat yang positif. Kalau dia memang suka dengan kalimat kunyah, maka dipanggil dengan nama kunyah. Jangan malah diberikan tadi tanabazu bil alqab, dengan memberikan gelar-gelar yang positif, gelar-gelar yang jelek. Ya. Haram hukumnya. Allah melarang di sana dengan kalimat wala tanabazu bil alqab. Jangan sekali-kali kalian saling memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Nah, kemudian juga di situ saya tidak sempat mencarikan riwayatnya, kan tapi ini perkataan Umar bin Khattab, ya, bagaimana Umar bin Khattab dalam kisah ketika dia menjadi khalifah dan dia berpatroli di malam hari, dia mendapati ada seorang wanita yang dia berpura-pura masak, ya, membunyikan pancinya. Lalu ditanya oleh Umar bin Khattab, kenapa engkau melakukan itu wahai ibu? Kata ibu itu, karena saya tidak memiliki makanan dan saya melakukan ini, saya berpura-pura memasak, membunyikan panci, menyalakan api, agar anak-anak saya yang sedang menangis kelaparan ini mengira saya sedang memasak. Lalu mereka tertidur karena menunggu ibunya yang sedang berpura-pura memasak itu. Ya, bagaimana prihatinnya kondisinya. Ya. Mereka sedang kelaparan.
Lalu ibu ini tidak tahu bahwa yang sedang berbicara kepada dia itu adalah Umar bin Khattab, tidak tahu dia adalah khalifah. Lalu Umar pun mengambilkan makanan, Umar langsung pulang, langsung memikul sendiri satu karung gandum, dibawakan kepada ibu ini. Lalu ibu ini pun senang ya terhadap bantuan Umar dalam kondisi dia belum tahu bahwa ini adalah Umar yang sedang menolong. Lalu setelah dia memasak, lalu dimakan, Umar pun membantu memasak ibu ini, lalu dimakankan kepada anak-anaknya yang sedang kelaparan. Lalu ibu ini pun mulai mengeluh tentang Umar bin Khattab ya. Kata ibu ini, alangkah baiknya engkau wahai bapak ya, alangkah baiknya wahai bapak. Dan lalu dia mulai berkomentar dan mengeluh tentang Umar. Padahal dia tidak tahu yang di hadapan dia adalah Umar. Ya, dia kalau dalam konteks sekarang dia sedang mencela pemimpinnya lah. Ya, sedang mencela pemimpinnya. Lalu kata Umar bin Khattab, "Quli khairun." Wahai ibu, berhentilah engkau untuk mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, kan tapi cukuplah katakan yang baik-baik saja. Ya. Katakanlah yang baik-baik saja. Quli khairun. Katakanlah khairan, katakanlah kebaikan saja. Maka ini memberikan pelajaran bagi kita bagaimana ya Nabi SAW dan juga para sahabat beliau selalu berupaya mengamalkan dan mencontohkan, memerintahkan agar kita sebagai seorang mukmin itu yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang positif saja. Dan lihat juga bagaimana kejadian Abu Bakrah, hadis Abu Bakrah, hadis yang terkenal, bagaimana Abu Bakrah ini dia terlambat dalam salat berjamaah, lalu dia masih belum bersambung, masih belum masuk ke dalam shaf ya, dia masih di belakang, belum bergabung dengan shaf para jamaah yang sedang sholat. Maka ketika dia mendapati Nabi SAW dan juga para jamaah itu sudah ruku, lalu dia pun ruku dalam keadaan di belakang sana, ya, di belakang masjid, dia belum bergabung bersama shaf, dia ruku, lalu dia berjalan bergabung bersama shaf para jamaah. Lalu Nabi SAW yang mengetahui kejadian ini, setelah sholat beliau pun mengatakan kepada Abu Bakar, lihat bagaimana positifnya kalimat Nabi SAW, zadakallahu hirsan wala ta'am. Dibuka dengan kalimat yang positif, kalimat yang baik. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, semoga Allah menambahkan semangat kepadamu. Semoga Allah menambahkan semangat kepadamu, akan tapi jangan ulangi hal tersebut lagi. Ya, jangan ulangi lagi hal tersebut. Ya, lihat bagaimana Nabi SAW tidak langsung marah-marah, tidak langsung beliau mencelanya, ya, tidak langsung menyalah-nyalahkan Abu Bakar. Bagaimana dibuka dengan kalimat positif, didoakan dengan kebaikan terlebih dahulu. Zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambahkan semangat kepadamu. Lalu ada kalimat yang bagus ya, quote yang pernah saya dengar, mengeluhlah jika mengeluh itu bisa mengubah keadaan. Di antara kalimat yang negatif yang sering keluar dari mulut kita adalah keluhan. Ya, kalimat yang negatif yang sering keluar dari mulut kita adalah kalimat keluhan. Maka maka kuotasi itu berbunyi, mengeluhlah, boleh mengeluh jika mengeluh itu bisa mengubah keadaan. Maka jawabannya tidak bisa, ya. Jika kita hanya berkeluh kesah, maka hal tersebut tidak akan bisa mengubah keadaan. Dan berhentilah untuk banyak mengeluh, banyak complaining, ya. Lihat bagaimana karakter Nabi SAW yang digambarkan oleh Anas bin Malik. Ini perkataan Anas bin Malik dalam sebuah hadis sahih. Kata Anas bin Malik, aku demi Allah, aku telah melayani Nabi SAW selama 7 atau 9 tahun. Namun kata Anas bin Malik, selama itu beliau berinteraksi dengan Nabi SAW, selama itu beliau masuk kepada Nabi SAW, ya, masuk ke dalam rumah beliau, saya belum pernah sekalipun mengetahui beliau berkomentar terhadap apa yang aku lakukan. Mengapa kamu lakukan seperti ini? Ya, dalam nada complaining tentunya, maksudnya, mengapa kamu lakukan demikian dan demikian? Ya, dikomplain itu tidak pernah. Dan tidak juga beliau pernah mengkritik dengan mengatakan, mengapa kamu tidak melakukan seperti ini saja? Tidak pernah selama 9 tahun Anas bin Malik, 7 atau 9 tahun Anas bin Malik melayani Nabi SAW sebagai pelayan beliau, tidak pernah
Nabi SAW komplain terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Lihat bagaimana positifnya sikap Nabi SAW. Tidak pernah beliau mengeluarkan kalimat yang negatif, mengeluh ataupun mengeluh dan complaining tadi. Nah, ini juga contohnya dalam sebuah hadis dikatakan ma'aban Nabi SAW ta'aman qattun in ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Ini terkait bagaimana kita berinteraksi dengan makanan ya. Di antara kalimat-kalimat negatif yang sering dikeluarkan orang itu adalah dia mengeluh terkait makanan yang ada di hadapannya. Kalau tidak suka maka dicela, tidak enak dan seterusnya. Maka di hadis ini dikatakan Nabi SAW tidak pernah sama sekali mencela makanan. Tidak pernah keluar kalimat negatif terkait makanan. Inishtahu akalahu. Jika beliau kemudian berhasrat terhadap makanan, beliau memakannya. Wa illa tarakahu. Kalau beliau tidak suka, simple beliau tinggalkan. Ya, simply beliau tinggalkan saja. Tidak kemudian beliau berkomentar makanan yang tidak enak, siapa ini yang masak, tidak pandai masak dan seterusnya. Tidak pernah beliau komplain terhadap makanan. Kalau tidak suka ya sudah ditinggalkan. Oke, baik. Latihan seperti sebelumnya. Baik, kita coba di sekarang. Saya tuliskan di situ. Coba ikhwan dan akhwat sekalian tuliskan di kolom chat kalimat negatif apa yang kira-kira sering terdengar di sekitar kita. Ya, boleh kata-kata atau beberapa kata-kata atau kalimat saja. Ada yang bisa memberikan? Misalnya kalimat apa? Silakan di kolom chat. Makanannya kurang bumbu. Oke, ini dalam hal makanan. Baik, makanannya kurang bumbu. Tapi ini mungkin perlu kita rinci ya. Kalau makanannya kurang bumbu, kalau ini dalam konteks mencela, maka tidak boleh. Tapi kalau ini dalam konteks ya dalam rangka ingin mendapatkan makanan yang enak, misalnya istri minta masukan kepada suaminya, Mas kurang apa gitu ya, misalnya oh ini kurang banyak bumbunya atau kurang asin, maka seperti ini diperbolehkan. Seperti itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu dalam konteks mencela. Jangan sok suci ya, ini benar sekali ya. Jangan sok suci ini adalah kalimat negatif yang sering kita dengarkan. Ya. Ada lagi yang hal-hal simpel misalnya kalimat-kalimat negatif simpel saja. Kalau saya menganggap ya di antara kalimat yang negatif itu adalah mungkin kita tidak sadar ya karena sudah terbiasa misalnya ya elah gitu misalnya ya, kita sering ya elah gitu doang gitu. Ini di antara kalimat negatif sebenarnya ya. Ada unsur apa ya kenapa rasanya itu negatif, ada unsur semacam tadi ada unsur semacam judgmental dan juga ada unsur semacam dia merendahkan orang lain ya. Lalu juga ada unsur ada kalimat yang saya anggap negatif itu adalah yang semestinya kita hindari adalah misalnya waduh gitu misalnya. Waduh gitu dia ya mengeluhkan tentang sesuatu hal, maka ini wallahu alam kalau menurut saya adalah di antara kalimat negatif ya. Ada lagi yang bisa berikan contoh? Baik, kalau tidak ada mungkin kita berpindah kalimat kedua atau latihan kedua. Coba misalnya ini di antara kalimat negatif ya, saya contohkan di situ kalimat negatif misalnya tapi tidak terlalu parah ya negatifnya. Ketika ada orang misalnya menghubungi kita, Mas besok bisa ketemu nggak gitu ya, Mas bisa ketemu atau Mbak besok bisa ketemu nggak, terus dia jawab saya tidak ada waktu besok misalnya. Ini sebenarnya bisa kalau kita ingin ubah, maka kita bisa ubah kalimat ini yang lebih enak didengar dan lebih positif nadanya. Ada yang bisa memberikan contoh? Misalnya bagaimana kita mengubah kalimat saya tidak ada waktu besok, mengubah ini menjadi kalimat yang kesannya lebih positif ketika seorang mengajak bertemu misalnya, agar dia tidak terlalu kecewa
ketika dia mendengar, wah saya tidak ada waktu besok, maaf saya sudah ada agenda. Oke, bisa. Maaf saya sudah ada agenda. Maaf, bagaimana jika kita tunda, saya ingin bertemu tapi qadarullah sedang berhalangan. Baik, itu juga bisa. Dan tapi kalau saya pribadi, saya langsung tawarkan saja. Saya tidak ada waktu besok, saya hapus langsung saja. Bagaimana kalau kita bertemunya hari berikutnya saja, gitu ya. Langsung saja ditawarkan kalimat waktu yang kita available di sana. Waktu yang kita available langsung saja tawarkan, ya, agar tidak membuat dia kecewa terlebih dahulu ketika dia mendengar saya tidak ada waktu, ya. Bisa jadi dia berpikir, kemudian sempat berpikir, saya dianggap tidak penting, dan seterusnya. Contoh kalimat yang kedua, anaknya berisik, ya. Bagaimana caranya kita mengubah ini menjadi kalimat positif? Ya, anaknya aktif, oke, boleh. Anaknya aktif, ya, lebih positif, ya, kesannya lebih positif daripada berisik. Ada lagi substitusi untuk berisik ini yang lebih positif? Kalau saya lebih cenderung untuk mengatakan ekspresif, ya. Oh, anaknya ekspresif, gitu ya. Dia pandai untuk berekspresi, untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan. Dia pandai sekali untuk mengekspresikannya, dan seterusnya. Maka ini contohnya, ya, bagaimana kita itu perlu berlatih untuk memilih kalimat-kalimat positif, ya. Kalimat-kalimat positif yang kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat negatif yang sekiranya jangan sampai menyakitkan hati orang-orang yang mendengarnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, saya tuliskan di sana easiest way, ya. Di antara hal termudah kalau kita itu ingin terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat positif, maka mulailah dari 3 hal ini. Atau 3 kata ini. Maaf, tolong, dan terima kasih. Ya, ini insya Allah seluruhnya adalah kalimat yang positif, yang menambahkan kesan positif dari kalimat-kalimat yang Anda ucapkan. Jika ingin menambah kesan positif dari kalimat yang Anda ucapkan, maka tambahkanlah hal ini. 3 hal ini. Maaf, biasakanlah untuk mengucapkan maaf. Tolong, ya, biasalah untuk mengucapkan tolong, dan biasakan untuk mengucapkan terima kasih. Dan ini, ya, ini terkait dengan yang poin pertama, untuk mengucapkan terima kasih itu berupayalah untuk melihat sisi positif dari apa yang orang sampaikan atau apa yang orang lakukan kepada kita, lalu ucapkan terima kasih atas hal tersebut. Terima kasih sudah mengingatkan, terima kasih sudah mengunjungi kami, terima kasih sudah menghubungi saya, dan seterusnya. Nah, ini terakhir sepertinya dari saya. Tidak kemudian, ya, jangan sampai salah persepsi. Mungkin teman-teman pernah melihat ada artikel yang atau gambar, ya, yang mengajarkan tentang bagaimana mengubah kata-kata ketika kita berinteraksi dengan anak, mengubah kata negatif menjadi kata positif. Ya, dicontohkan dia ada 2 kolom kiri dan kolom kanan. Kolom kiri itu kalimat negatif, dia sebutkan jangan berebut, misalnya. Jangan berebut diubah misalnya apa, ya? Jangan berebut, mainnya jangan berebut mainan. Terus mainnya gantian, ya, gitu misalnya. Terus jangan bertengkar diganti dengan yang akur, ya, gitu. Tapi intinya dikesankan kalimat-kalimat yang jangan itu semua itu kalimat yang tidak bagus, dan kalimat yang negatif dianjurkan untuk menggantinya dengan tanpa ada kata jangannya. Maka kalau dalam Islam saya katakan, bukanlah di antara ciri positif Muslim itu bukan dia yang berkata jangan atau tidak. Bukanlah mereka yang tidak berkata jangan atau tidak. Ya, atau bukanlah seorang Muslim yang positif seseorang yang tidak pernah mengatakan jangan atau tidak. Tidak, ya, tidak demikian. Boleh saja seorang Muslim dia mengatakan jangan atau tidak, ya, tidak bertentangan dengan sikap positif yang dia miliki. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran
Dan dalam banyak hadis Rasulullah SAW, ya, banyak sekali kita itu diajarkan tentang kalimat jangan ini ya. La tusyriku billah, jangan kalian menyekutukan Allah. Wala ta'jas, tadi kata Nabi SAW, jangan kamu merasa lemah, dan seterusnya. Ya. Tidak kemudian Allah hanya mengatakan, tauhidkanlah Allah saja, akan tapi Allah juga mengatakan jangan kalian menyekutukan Allah. Ya, jangan, tidak saja Nabi SAW mengatakan ihris saja, semangat saja, akan tapi Nabi SAW juga mengatakan wala ta'jas, jangan kalian lemah, ya, jangan kalian merasa lemah. Maka ini yang perlu saya luruskan, bukanlah ciri seorang positif muslim itu, atau seorang muslim yang dia kalimat-kalimatnya positif itu, bukanlah cirinya adalah dia tidak pernah mengatakan kalimat jangan ataupun tidak. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Itu yang bisa saya sampaikan tentang sikap-sikap positif ya yang bisa kita miliki sebagai seorang muslim. Kita ulangi lagi mungkin sebagai highlight. Yang pertama adalah yang kita bahas ya dalam 2 pertemuan ini, bagaimana caranya kita perlu berlatih untuk melihat sisi terangnya dari segala sesuatu, baik itu dari diri seseorang ataupun dari kejadian yang kita alami, maka lihatlah sisi terang agar kita bisa bersikap positif. Yang kedua yang sudah kita bahas adalah milikilah sikap asertif ya. Sikap asertif adalah sikap percaya diri dan sikap tidak minder dan tidak rendah diri dan tidak inferior dan seterusnya. Percaya diri dengan ajaran agama kita, percaya diri dengan identitas keislaman kita, gaya berpakaian kita sebagai seorang muslim, maka milikilah sikap asertif. Lalu juga tadi sudah kita bahas sikap positif dalam kita berbeda pendapat, dalam kita menghadapi adanya diskusi di hadapan kita, ataupun ketika kita terlibat dalam diskusi itu, sikap-sikap positif apa yang perlu kita miliki. Lalu yang terakhir, yang ini sangat praktikal sekali jika kita ingin terbiasa menjadi seorang muslim yang positif, mulailah pilih kalimat-kalimat yang positif yang keluar dari mulut kita, hindarilah kalimat-kalimat yang negatif. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi para pendengar sekalian. Jika ada sesi tanya jawab lagi, maka jika bisa saya jawab, maka insya Allah saya jawab. Jika tidak bisa saya jawab, maka silakan tanyakan kepada Ustadz yang lainnya yang lebih mengetahui. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas penjelasan dan ilmunya yang luar biasa dan sangat mahal Ustadz. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkannya. Kemudian sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, Ustadz, ini kami dari Kodisia dan Sentris ingin memberikan door prize, mengadakan door prize kepada teman-teman sekalian, bagi teman-teman sekalian untuk membuat resume ya, untuk membuat resume yang tentang materi kajian sesi 1 dan sesi kedua ini. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, resume kajian itu dibuat semenarik mungkin, kemudian dipost di Instastory, kemudian di tag akun Kodisia @kodisia_UII dan @sentrisftiUII akun Instagramnya, dan di keep selama 24 jam. Kemudian resume itu di-share maksimal H+3 setelah kajian berlangsung, berarti maksimalnya adalah terakhir itu hari Rabu tanggal 20 Oktober. Kemudian diusahakan akunnya untuk tidak di private. Kemudian pemenang resume akan dipilih dan terdiri atas 2 pemenang, yaitu 2 pemenang ikhwan dan 2 pemenang akhwat. Kemudian keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Untuk detail ketentuan resume insya Allah akan di-share kembali melalui via grup WhatsApp baik ikhwan dan akhwat. Baik Ustadz, selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Ustadz, ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Baik, pertanyaan yang pertama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan. Saya izin bertanya, buku tentang akhlak sehari-hari apa yang direkomendasikan untuk dibaca? Syukron, jazakumullahu khairan Ustadz.
Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Buku tentang akhlak keseharian ya tadi pertanyaannya ya. Ya Oke. Ustaz. Baik. Saya sulit memikirkan kalau yang ada terjemahannya ya. Ada terjemahan itu tentunya Hisnul Muslim. Oke, Hisnul Muslim banyak terjemahannya karena di dalam Hisnul Muslim itu diajarkan kalau dalam konteks kalimat ya tadi ya, diajarkan kalimat-kalimat yang semestinya kita ucapkan ketika kita menghadapi event-event apa gitu ya. Misalnya ketika kita ya, banyak penjelasan di sana, banyak event-event yang dijelaskan. Tidak hanya adab misalnya ketika bangun tidur apa saja doanya, atau ketika memakai pakaian, melepas pakaian doanya apa saja, tapi ketika kita menghadapi kondisi-kondisi tertentu juga ada detailnya di Hisnul Muslim. Maka yang pertama yang bisa saya jawab adalah kitabnya Hisnul Muslim, bukunya Hisnul Muslim ya. Kalau diterjemahkan biasanya perisai atau benteng seorang Muslim ya. Perisai seorang Muslim, Hisnul Muslim. Lalu kalau dalam bahasa Arab itu banyak kitabul adab, atau kitabul akhlak, buku terbaru dari Syekh Abdul Razak itu juga tentang akhlak. Tapi saya tidak tahu ada terjemahannya. Ya wallahualam, tapi minimalnya tadi itu satu ya tentang Hisnul Muslim tadi. Di sana ada dibahas tentang tadi akhlak keseharian seorang Muslim. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Afwan, saya izin bertanya, bagaimana pendapat Ustaz, apakah kita perlu meminta maaf dalam hal yang kita itu tidak salah, tetapi tujuannya untuk mengalah dan berdamai? Apakah ini termasuk akhlak terpuji atau justru terlalu merendahkan diri? Syukran Ustaz. Wallahu a'lam. Sepertinya di sana tergantung uruf sebenarnya ya. Tergantung kebiasaan sebenarnya. Kalau di tempat kita, di sebagian di tempat di negeri kita, kalimat maaf itu tidak harus digunakan ketika kita bersalah. Oke, dalam rangka kita bentuk tawadhu ya, bentuk humbleness itu kita mengucapkan maaf. Coba kita cek dulu ya, saya cek di iya, di kalimat besar, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di antara definisi maaf itu adalah ungkapan permintaan izin untuk melakukan sesuatu. Oke, jadi maaf itu maksudnya adalah untuk meminta izin. Ya. Jadi maaf diantaranya tujuannya adalah untuk minta izin. Jadi tidak harus kita minta maaf ketika kita ada salah saja. Ya, meskipun juga di antara nasihat sebagian ustadz kita yang pernah saya dengar, di antara tips katanya suami istri dalam rumah tangga, bahwasanya suami harus rajin-rajin minta maaf sama istri meskipun dia tidak bersalah. Ini nasihat sebagian ustadz kita, sehingga dari situ kita pahami ya tidak harus ada salah ya ketika seorang itu mengucapkan maaf, dan itu tidak bentuk perendahan diri ya kan, tapi di antara bentuk perendahan hati, bentuk tawadhu dan bentuk humbleness. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana kalau kita mengingatkan anak-anak tanpa menggunakan miskonsep jangan atau tidak, tapi malah menggunakan kalimat ancaman. Contoh, mainnya bareng-bareng ya, nanti kamu nggak punya temen loh. Mungkin itu Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi bagaimana kalau kita mengingatkan anak-anak dengan kalimat ancaman ya? Saya tidak tahu dampaknya secara psikologis. Silahkan tanya kepada kawan-kawan dari psikologi mungkin. Saya tidak tahu dampaknya. Akan tetapi kalau ini konteksnya orang tua terhadap anak, itu harus sangat hati-hati sekali ya, karena
kalimat orang tua terhadap anak itu bisa jadi menjadi doa, ya, bisa jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada nada ancaman seperti ini. Ya, menurut saya ini kalimat yang negatif sekali kalau konteksnya ini orang tua ke anak, ya. Orang tua ke anak ini konteksnya negatif sekali. Nanti kamu nggak punya teman loh. Bisa jadi benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak memiliki teman sama sekali. Ya. Sehingga kalau ini orang tua, konteksnya orang tua ke anak, maka dihindari. Tapi kalau kita tidak konteksnya anak-anak, kakak terhadap adik misalnya, maka saya kira juga masih kesannya masih negatif juga, ya. Saya masih negatif, nanti kamu nggak punya teman. Kalau memang boleh diberikan ancaman, saya kira ancamannya ada yang lain, ya. Ancamannya ada yang lain yang tidak harus dikatakan kamu nanti tidak punya temannya. Saya kira ada substitusi lainnya, tapi mungkin sesuai konteksnya mainnya bareng-bareng. Nanti kalau nggak bareng-bareng, nanti misalnya apa ya kalimatnya penggantinya yang kira-kira lebih kesannya tidak terlalu negatif, ya. Walau alam, tapi kembali lagi tadi kalau dampak secara psikologisnya mungkin perlu ditanyakan kepada kawan-kawan dari psikologi atau orang-orang yang memang pakar di bidang ini. Walau alam, itu yang bisa saya jawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kembali beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, saya pernah membaca suatu konten terkait jangan terlalu banyak mengucapkan maaf, namun bisa diganti dengan terima kasih. Misalnya, maaf aku datang terlambat, lalu diganti dengan terima kasih telah menungguku. Kalau dengan sikap seperti ini bagaimana ya Ustaz? Terkadang sebagai orang yang tidak enakan, meminta maaf adalah hal yang harus saya lakukan terutama ketika berbuat salah. Dan apakah dengan meminta dengan sering meminta maaf seperti itu dapat membuat orang risih, Ustadz? Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apakah kemudian ketika kita mengucapkan banyak maaf itu bisa membuat orang risih? Walau alam, ya, saya tidak tahu. Tapi secara human being, ya, secara manusia saya kira wajar, ya, saya kira itu manusiawi. Ketika seorang dia melihat seorang yang terlalu banyak meminta maaf, dia kemudian merasa risih. Dan tadi benar, saya kira ada benarnya di artikel yang dibaca itu, bahwasanya kalau masih bisa diganti maaf itu dengan terima kasih, maka diganti dulu, ya. Karena kesannya lebih banyak positifnya ketika dia berterima kasih sudah menunggu, terima kasih sudah bersabar, instead of dia mohon maaf. Ya kan, tapi tadi ya proporsional. Segala sesuatu yang memang dilakukan secara berlebihan, tentu dia tidak baik, ya. Dari maaf, tolong, dan terima kasih saya anjurkan tadi, maka itu semua kalau dilakukan secara berlebihan tentu semuanya tidak bagus, ya. Terlalu banyak seorang sedikit-sedikit terima kasih, sedikit-sedikit terima kasih, tentu itu juga tidak bagus, ya. Prinsipnya segala sesuatu yang dikerjakan dia berlebihan, maka tidak bagus, kerjakanlah secara proporsional. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas pertanyaannya, atas jawabannya. Afan Ustadz, Ana izin bertanya juga nih Ustadz. Misalnya kan tadi salah satu yang Ustadz sampaikan itu tentang seorang muslim itu tidak suka mencela, ya, tidak suka mencela atau memberikan gelar-gelar yang tidak bagus bagi seseorang. Namun gimana Ustadz kira-kira hukumnya kalau misalnya saya punya teman Ustadz biasa dipanggil gendut Ustadz misalnya, itu dia sudah sangat dia ma'ruf dipanggil dengan istilah gendut itu Ustadz, dan dia biasa aja gitu dan dia tidak merasa tersakiti Ustadz, terus kita akhirnya manggilan gendut terus, kira-kira itu hukumnya seperti apa Ustadz? Apakah termasuk memberi gelar yang tidak bagus juga atau seperti apa? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau memang itu sudah ma'ruf dan memang dia betul, ya, bisa dijamin bahwasanya dia tidak ada unsur sakit hati di sana, maka insya Allah tidak masalah. Dalilnya adalah ada salah seorang sahabat yang dipanggil sebagai Zulyadain, pemilik dua tangan. Kenapa seorang sahabat ini dipanggil pemilik dua tangan? Kalau saya tidak salah, sebabnya adalah karena dia ini memiliki tangan yang panjang, ya.
tangannya panjang, lebih panjang dari kondisi normal, oke, kondisi normal lebih panjang dari manusia normal, maka dia dipanggil sebagai Dzul Jadain, pemilik dua tangan yang panjang, oke. Maka tidak masalah para sahabat memanggil demikian karena memang tidak ada unsur penghinaan di sana, dia juga mungkin tidak merasa terhina di sana, maka dalam kondisi ini seperti ini tidak masalah insya Allah ya. Kan tapi sekali lagi perlu berhati-hati ya kalau terkait fisik itu tadi termasuk dalam tadi wala tanamazu bil alqab, jangan memberikan gelar-gelar yang tidak bagus tadi, dan juga pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau memiliki kaki yang kecil ya, beliau memiliki kaki yang kecil, maka sebagian orang di zaman itu membahas tentang kakinya Abdullah bin Mas'ud yang kecil ini. Maka dimarahi oleh Rasulullah SAW, ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya. Jangan kemudian karena kondisi fisiknya menjadi bahan, dia ini direndahkan. Ya. Sehingga berhati-hati, tapi kembali lagi tadi kalau orangnya tidak masalah, wallahu ta'ala alam, sepertinya tidak ada masalah di sana. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Monggo mungkin rekan-rekan yang ingin bertanya, teman-teman ikhwan mungkin bisa raise hand atau menanyakan melalui kolom chat. Begitu juga teman-teman akhwat bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kembali mengingatkan ya teman-teman sekalian, untuk ada door prize yang disediakan oleh panitia untuk rekan-rekan yang membuat resume dengan ketentuan yang sudah dibacakan, dan insya Allah akan di-share lagi melalui grup WhatsApp ikhwan maupun akhwat. Insya Allah kami akan menyediakan hadiah yang menarik, siap nanti insya Allah. Ada pertanyaan lagi monggo? Sudah tidak ada teman-teman, monggo. Baik Ustadz, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum menutup kegiatan ini izinkan saya untuk membuat kesimpulan bahwasanya betapa sempurnanya agama kita dalam mendidik kita untuk menjadi hamba yang positif, juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Di antaranya agama kita mendidik kita untuk bersikap positif dalam menghadapi perbedaan pendapat, kemudian memiliki sifat tabayun, kemudian bagaimana kalimat positif itu memberikan dampak positif, kemudian selalu memperbaiki perkataan, tidak suka mencela atau mengumpat, suka mengapresiasi kebenaran yang dilakukan orang lain, tidak memberi gelar-gelar yang tidak bagus, serta berusaha untuk memilih perkataan yang terbaik. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkannya dan istiqomah sampai kita diwafatkan hingga kita bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang selamat. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman sekalian sudah bersedia hadir pada kajian kali ini. Untuk menutup majelis ilmu pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.